Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review, masih bersama Bapak Karunia Firdausi, peneliti LIPI. Pak Karunia, tadi kita sempat membahas bagaimana sebetulnya pemerintah menunjukkan gestur yang cukup baik untuk mendukung teman-teman UMKM ataupun mungkin ekonomi kerakyatan lah ya, supaya tetap bergerak pada saat pandemi COVID-19. Tapi dari sisi demand-nya seperti apa? Dari data 2 bulan berturut-turut Indonesia catatkan deflasi. Dari angka konsumsi sebetulnya ada yang perlu digenjot nggak, Pak Karunia? Ya, jadi memang saya perhatikan kita itu dari sisi produksi juga menurut saya ini kurang optimal ya. Misalnya nggak ada kerja langsung ya yang bisa misalnya memberikan bantuan teknologi ya kepada usaha-usaha kecil supaya mereka bekerja gitu misalnya. Ya misal itu satu dari kemudian juga akses setelah mereka mendapat bantuan, kemudian gimana mereka menjual produknya. Itu dari sisi teknologi, terus distribusi dan seterusnya ya. Ya, kemudian dari sisi permintaan juga kita masih lemah. Nyaris saya tidak mengatakan tidak ada yang dikerjakan pemerintah, tetapi maksud saya ini juga bagaimana konsumen juga mau memanfaatkan produk-produk UMKM. Saya tahu bahwa konsumen itu akan memanfaatkan produksi-produksi UMKM itu apabila ada rangsangan, ya ada insentif misalnya dari soal harga, dari soal kualitas, dari soal kemudahan dan seterusnya. Nah saya melihatnya kita masih terpaku oleh yang memfasilitasi distribusi itu lebih banyak kepada perusahaan-perusahaan swasta yang terbatas. Misalnya katakanlah Shopee, Tokopedia, dan seterusnya. Saya tidak mereka itu punya peran, tetapi pemerintah juga penting karena tidak semua UMKM kita itu terlibat dalam kegiatan atau masuk dalam jaringan e-commerce tersebut. Ya, jadi ini menurut saya Kementerian Kominfo ini harus kerja di lapangan, dia harus industri, ya, pertanian, ya harus bekerja sama dengan masyarakat supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ya, artinya bukan mereka harus menghubungi, tetapi dengan cara-cara tertentu agar semua kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah bisa tersalurkan langsung kepada mereka, kepada konsumen maupun kepada produsen. Baik. Ya. Pak Karunia, mengenai PSBB Jilid 2 di DKI Jakarta, sejauh mana ini akan memperpanjang lah ya, ataupun mungkin kemungkinannya akan melanjutkan tren deflasi lah di Jakarta sendiri? Iya pasti ya, jadi pasti PSBB walaupun saya sebenarnya agak sedikit nggak meyakinkan bahwa PSBB itu akan mempunyai dampak buruk, dampak positif bagi penurunan COVID-19. Ya. Mohon maaf itu. Kenapa saya katakan? Karena kalau saya lihat kurva masyarakat itu ekspektasinya itu sudah mungkin saya salah. Ekspektasi kepada pemerintah itu sudah agak kurang menurun karena ketidakberhasilan PSBB pertama. Sehingga dia bukan lagi linier, tetapi sudah merupakan terbalik. Sudah menurun, itu posisi kedua. Itu mudah-mudahan saya salah. Karena mereka lebih banyak memikirkan bukan lagi keselamatan, tapi bagaimana ekonomi saya bisa berjalan. Dengan cara apapun lah. Ya, jadi ini salah satu hal yang menurut pandangan. Nah, oleh karena itu, saya melihat ya implikasi PSBB ini tidak akan banyak merubah perilaku dalam hubungannya dengan COVID ya. Jadi oleh karena itu peran pemerintah dengan PSBB itu harus organ dalam membantu memfasilitasi masker, fasilitas hand sanitizer dan seterusnya agar mereka selamat. Baik. Jangan hanya membatasi. Saya kira itu. Jangan kita bicara jargonnya, tapi kerja kurang. Nah, begitu juga satgas jangan hanya dibatasi pada satgas COVID, tetapi juga pada satgas yang kaitannya membantu UMKM. Karena itu
suka atau tidak suka mereka yang akan membangun ekonomi ini. Betul. Ya, jadi dan yang paling bisa dilakukan adalah supaya pergerakan ekonominya masih tetap baik dan kesehatannya juga dapat terus terjaga dan kasus COVID juga dapat ditekan. Ya, jalan tengah yang paling bisa kita lakukan adalah menerapkan protokol kesehatan. Pak Karunia, mengenai bagaimana sebetulnya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat lah, supaya ini juga menggerakkan ekonomi kerakyatan. Evaluasi mengenai penyaluran BLT sendiri menurut Anda seperti apa? Nah, kan kalau kita dengar datanya ya, ini masalah BLT ini, bantuan sosial ini, memang cukup sekitar 93,2 triliun. Memang sudah dipercepat. Karena mereka ini kan akan jatuh ke kondisi kemiskinan, pengangguran dan seterusnya. Jadi menurut saya kita harus betul-betul jangan lagi berpikir tentang masalah, ya ini saya melihatnya kebutuhan ya harus diutamakan daripada memikirkan hal-hal yang sifatnya bukan ekonomi, bukan bantuan, tapi misalnya aturan, misalnya katakanlah hambatan prakerja itu kan karena aturan dan seterusnya. Kemudian ini jadi menurut pandangan saya dijadikan sesuatu yang nomor 2. Prioritas dana itu sampai kepada mereka itu menjadi satu hal yang itu saya kira Bung Wiki. Jadi memang bantuan sosial, bantuan langsung tunai itu wajib diberikan terutama pada mereka yang memerlukan. Ya. Dan yang kedua, ini sifat gotong royong ini jangan kita terlalu pemerintah itu harus kerja keras juga mengajak orang pengusaha-pengusaha yang kaya raya itu untuk membantu, ya, koordinir bantuan-bantuan itu kepada mereka-mereka bantuan sosial tadi itu. Baik, supaya semuanya dapat bergerak ya Pak, bukan hanya ekonomi kalangan tertentu saja, tapi ekonomi kerakyatan juga dapat tumbuh. Baik, Pak Karunia, harus. Waktu kita sudah habis, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Pak Karunia, sampai jumpa. Iya, makasih. Terima kasih, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami kali ini dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.